Bab 72. Mobil Sean berhenti di depan Happy Cafe milik Naura. Seperti biasanya, kafe selalu terlihat ramai pengunjung, walaupun tetap saja tidak akan seramai jika Naura yang berada di kafe melayani secara langsung. Sean sangat bangga melihat hasil kerja istrinya. Dalam waktu 2 bulan, Happy Cafe menjadi salah satu kafe yang paling diminati di kota B. Mungkin karena letaknya yang strategis, harga terjangkau, suasana yang nyaman, dan poin plusnya pemilik kafe masih muda, ramah, dan sangat cantik, menambah daya tarik kafe tersebut. Perlahan Sean dan Naura melangkah memasuki kafe. Banyak pasang mata yang memperhatikan mereka. Lebih tepatnya beberapa pengunjung pria yang selama ini mengagumi Naura. Mereka memperhatikan tangan Sean yang menempel erat di pinggang Naura. Seolah dengan bangga Sean mengatakan kepada semua bahwa wanita ini istriku, dia hanya milikku. Ibu pikir kalian tidak jadi kemari dan langsung berangkat ke kota, ucap ibu setelah kami berada di hadapannya. Enggak bu, tadi ada sedikit pekerjaan sebelum kemari, jawab Naura berbohong. Karena kamu, aku harus berbohong pada ibu mas, batin Naura melotot pada Sean. Benar sayang, pekerjaan yang penuh kenikmatan, ucap Sean dalam hati tersenyum menyeringai membalas tatapan Naura. Kak, siapa tuan tampan ini? Tanya Donna dengan nada genit. Kenalkan, ini suami kakak, jawab Naura tersenyum. Ya Tuhan, aku tidak menyangka akan sesenang ini mendengarnya mengatakan aku suaminya, aku suaminya, aku suaminya, dan aku suaminya. Naura milikku seutuhnya, hanya milikku, teriak hati Sean. Wah, benarkah? Aku kira selama ini kakak belum menikah. Ditambah lagi kakak sering dijemput sama mas-mas tampan yang kemarin itu, ucap Donna dengan mulut tanpa remnya membuat raut wajah Sean berubah masam. Naura yang menyadari hal tersebut segera berusaha mengalihkan pembicaraan. Oh iya Don, nanti tolong sampaikan sama yang lain, mulai hari ini kafe akan dipantau oleh ibu dan Erika. Karena mulai hari ini kakak akan kembali ke kota. Kakak titip kafe ya, jelas Naura. Iya kak, kakak tenang saja, kami akan bekerja dengan sangat baik di sini. Tapi apa? Tanya Naura penasaran. Tapi nanti semakin berkurang saja cogan-cogan yang sering nongkrong di sini, ucap Donna kembali tanpa menyaring ucapannya terlebih dahulu membuat Sean kembali kesal. Oh, pantas saja sedari tadi hampir semua mata pria-pria di sini selalu menatap Nanaku dan menatapku penuh kebencian. Ternyata mereka ada maksud lain datang kemari. Enak saja, kalian tidak aku izinkan menyukai atau mengagumi istriku. Dia hanya milikku, ucap Sean dalam hati kembali menarik Naura agar semakin menempel kepadanya. Ibu dan Erika yang melihat tingkah Sean yang sangat posesif terhadap Naura hanya tersenyum. Setelah mengatakan maksud tujuannya kepada Donna, Naura meminta Donna segera kembali melanjutkan pekerjaannya karena kalau tidak entah apalagi ucapan yang keluar dari mulut Donna yang akan membuat suaminya semakin kesal. Kalian duduk dulu di sana ya, aku siapkan makan siang dulu. Tadi kan kita juga belum sempat sarapan mas, ucap Naura menunjuk salah satu meja kosong yang berada di halaman belakang kafe. Mas udah sarapan kok pagi tadi, sarapannya bahkan lebih nikmat dari biasanya, ucap Sean berbisik menggoda Naura sebelum menyusul ibu dan Erika yang sudah duduk di tempat yang ditunjuk Naura. Kenapa aku bisa punya suami semesum ini? Kemana sikap angkuh, arogan, dan sombongmu selama ini mas? Batin Naura menggelengkan kepala sembari melangkah menuju dapur kafe. Bu, Erika senang sekali melihat mereka berdua. Sangat terlihat kalau Kak Sean sangat mencintai Kak Naura, ucap Erika tersenyum menatap kedua pasangan yang terlihat sedang kasmaran itu. Kau benar dek, ibu juga senang melihatnya. Kita doakan semoga rumah tangga kakakmu selalu dilimpahkan kebahagiaan dan selalu dalam lindungan Allah, ucap ibu yang dijawab amin oleh Erika. Tak lama kemudian 4 piring nasi goreng spesial dengan 4 gelas es jeruk telah disiapkan oleh Naura. Ayo makan dulu, ucap Naura pada Sean, Erika, dan ibu yang sedang asik mengobrol. Masakanmu memang selalu yang terbaik sayang, puji Sean mencium tangan Naura, membuat Naura masih saja tersipu malu walaupun sudah sering mendapat perlakuan manis Sean. Malu mas, bisik Naura. Kenapa harus malu? Kamu istri mas, iya kan bu? Dek, tanya Sean. Iya, terserah kalian. Anggap saja dunia ini milik kalian berdua, karena yang lain sudah terusir karena nggak sanggup bayar kontrak, jawab Erika membuat semua tertawa mendengarnya. Selesai makan siang, Sean dan Naura berpamitan kepada semuanya. Naura memeluk erat ibu dan adiknya sebelum benar-benar berpisah. Sayang, nanti sering-sering pulang ya, ujar ibu Naura. Sean, jaga Naura baik-baik, ibu titip Naura, ucap ibu beralih pada Sean. Ibu tenang saja, aku akan menjaga Nana.
Nanti kalau ada waktu senggang kami pasti pulang, jawab Sean lembut. Naura larut dalam lamunannya selama di perjalanan menuju kota. Ia tiba-tiba merasa ragu jika harus kembali tinggal di rumah Sean. Bayangan kenangan buruk mereka kembali terlintas di pikiran Naura, membuat Naura merasa tidak nyaman jika harus kembali lagi ke sana. Mas, apa kita akan kembali tinggal di rumahmu? Naura akhirnya menanyakan hal yang sedari tadi difikirkannya. Tidak sayang, karena rumah itu ditempati oleh Jenny, jawab Sean lembut mengecup tangan Naura. Jenny masih tinggal di rumahmu? Apa maksud semua ini? Tanya Naura marah menepis tangan Sean. Sean menghentikan laju mobilnya melihat kemarahan Naura. Tidak sayang, bukan seperti itu, ucap Sean berusaha kembali menggenggam tangan Naura, namun Naura tetap menepisnya. Rumah itu memang ditempati oleh Jenny, tapi bukan berarti kami masih berhubungan. Mas dan dia sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Hanya kau dan akan selalu hanya kau yang ada di hati dan di hidupku. Mas memberikan rumah itu kepada Jenny karena Mas tidak ingin tinggal di sana lagi. Sama seperti yang kau pikirkan. Mas juga tidak ingin tinggal di sana dengan bayang-bayang kenangan buruk yang pernah terjadi di sana. Mas ingin memulai semuanya denganmu. Mas sudah membangun rumah yang baru untuk kita, namun semua butuh proses. Rumah yang Mas bangun baru bisa kita tempati sekitar 2 bulan lagi. Jadi untuk sementara ini kita akan tinggal di apartemen saja. Kau tidak keberatan kan sayang? Jelas Sean lembut lalu bertanya pada Naura. Benarkah Mas tidak berbohong? Mas berani bersumpah sayang, ucap Sean meyakinkan Naura. Baiklah, aku percaya. Seperti kata ibu, aku akan tinggal dimanapun Mas tinggal, ucap Naura akhirnya membuat Sean merasa lega mendengarnya. Terima kasih sayang, Mas sangat mencintaimu. Tolong jangan pernah memendam apapun di hatimu. Katakanlah setiap apapun itu yang membuatmu merasa tidak nyaman. Mas tidak akan pernah melakukan kesalahan untuk kedua kalinya, ucap Sean mengecup sekilas bibir Naura lalu kembali melajukan mobilnya. Bab 73. Mobil memasuki kawasan apartemen elit yang sistem keamanannya sangat ketat dan yang pasti jauh lebih elit dari apartemen Sean yang ada di kota. Untuk bisa masuk ke dalam gedung apartemen tersebut, setiap orang harus menunjukkan tanda kepemilikan apartemen. Dan untuk tamu mereka harus meminta izin dulu lewat penghuni apartemen melalui sambungan telepon milik pos penjagaan yang terhubung ke setiap apartemen. Namun karena gedung yang menjulang tinggi ini adalah milik Sean, maka mereka bisa masuk dengan sangat mudahnya tanpa melewati proses penjagaan yang ketat. Sean dan Naura masuk ke dalam apartemen yang lagi-lagi berada di lantai paling atas. Naura memandang sekeliling apartemen yang 2 kali lebih besar dan mewah dari apartemen Sean sebelumnya. Kau suka sayang? Tanya Sean lembut memeluk tubuh Naura dari belakang. Sangat suka mas, jawab Naura menyandarkan kepalanya di dada Sean sembari mengelus tangan Sean yang berada di perutnya. Mas, aku mau melihat-lihat dulu boleh ya? Ucap Naura melepaskan pelukan Sean. Lakukan semua yang kau mau sayang. Mas juga mau ke ruang kerja mas dulu ya sayang. Ada beberapa email yang harus mas periksa, ucap Sean melangkah menuju ruang kerjanya yang berada di samping kamar pribadi mereka. Beberapa saat kemudian setelah lelah mengelilingi apartemen Sean, Naura memutuskan untuk mandi dan menyegarkan tubuhnya yang terasa gerah. Sean yang saat masuk ke dalam kamar mendengar suara gemericik air dari dalam kamar mandi membuat hasratnya kembali bangkit. Sean membuka pintu kamar mandi saat sudah melepaskan semua pakaian yang melekat di tubuhnya hingga tubuhnya sama polosnya seperti Naura yang sedang berdiri di pancuran air shower. Sempurna, ucap Sean melihat tubuh seksi istrinya. Naura lagi-lagi terkejut saat Sean memeluknya dari belakang dengan tubuh yang sama-sama polos seperti dirinya. Naura dapat merasakan bahwa pusaka Sean sudah tegang dan menusuk-nusuk pinggulnya. Naura hanya diam berusaha mengabaikan Sean dengan masih terus menyabuni dirinya sendiri. Sementara Sean tak kehabisan akal untuk meminta jatah kepada istrinya. Sean merasa hasratnya selalu bangkit setiap mengingat atau melihat apapun hal mengenai istrinya. Sayang, ucap Sean lembut mencium tengkuk Naura dengan tangannya yang sudah meremas lembut dada Naura. Sean memutar tubuh Naura agar menghadapnya. Wajahnya yang basah oleh air yang mengalir, wajah cantik, hidung mancung, serta bibir yang merah merona itu membuat Sean semakin tidak tahan untuk mengecupnya. Aku sangat mencintaimu, ucap Sean semakin merapatkan tubuh mereka. Dengan jantung yang sama berdebarnya, Sean kembali membungkam bibir Naura dengan ciuman lembut, menyusuri setiap inci bibir manis istrinya itu, menciumnya dengan sangat rakus namun tetap memberi kelembutan dalam ciumannya. Sean semakin menarik tengkuk Naura membuat ciuman mereka semakin dalam.
Mandi sambil bercinta adalah sesuatu hal yang sangat indah dan fantastis. Pancuran air yang sejuk dan sabun yang licin membuat setiap sentuhan menjadi terasa lebih sensasional. Sean melakukan foreplay dengan sangat lembut, membuat hasrat mereka semakin menggebu di bawah pancuran air yang mengalir. Setelah puas menyusuri setiap inci tubuh Naura, Sean mulai mengangkat sebelah kaki Naura, lalu mulai memposisikan senjatanya untuk melakukan penetrasi. Desahan demi desahan semakin terdengar saat keduanya tenggelam dalam hasrat yang sama-sama ingin mencapai kenikmatan. Sean begitu lembut membimbing Naura dengan gaya baru bercinta mereka yang baru Naura ketahui. Berpacu dari ritme pelan, lalu semakin cepat dan cepat hingga akhirnya mereka sampai pada puncak kenikmatan. Sean merasa sangat puas dan selalu puas. Kepuasan yang didapatnya dari tubuh istrinya sangat luar biasa. Sean menatap mata indah istrinya yang terlihat sayu karena kelelahan, mengecup lama dahi Naura, lalu mulai menyelesaikan mandi mereka dalam artian yang sesungguhnya. Setelah mandi dan berganti pakaian, Sean membantu Naura mengeringkan rambutnya terlebih dahulu sebelum mereka berbaring di ranjang. "Apa kau lapar, sayang?" tanya Sean lembut setelah selesai mengeringkan rambut Naura. "Tidak, Mas, aku hanya lelah. Aku tidak menyangka mempunyai suami yang sangat kuat bercinta seperti dirimu," ucap Naura membuat Sean langsung menggendong Naura membawanya ke atas tempat tidur. "Aku masih kuat kalau kau mengizinkannya," ucap Sean membuat Naura mencubit hidungnya. "Mas mau membuat tubuhku semakin remuk?" tanya Naura mengerucutkan bibirnya membuat Sean gemas dan langsung menyambar bibir Naura. "Mas," pekik Naura lalu memutar tubuhnya berbaring membelakangi Sean setelah Sean melepaskan bibirnya. "Mas mencintaimu, sangat mencintaimu sayang. Tubuhmu bagai candu buat Mas. Mas sangat menyukai semua yang ada pada dirimu," ucap Sean memeluk tubuh Naura dari belakang. "Tidurlah, nanti jika kau lapar, bangunkan saja Mas," ucap Sean mulai memejamkan matanya, namun tangannya terus mengelus perut Naura. "Apa Mas Sean mengharapkan aku segera hamil?" batin Naura bertanya-tanya saat merasakan tangan Sean mengelus lembut perutnya. "Cepatlah hadir sayang, Dedi sangat menantikan kehadiranmu," batin Sean dengan penuh harap. Bab 74. Naura terbangun masih dalam pelukan Sean. Dengan sangat perlahan melepaskan pelukan suaminya lalu bergegas ke kamar mandi. Setelah membersihkan diri dan menunaikan kewajibannya, Naura keluar dari kamar menuju dapur. "Wah, dia benar-benar sudah mempersiapkan semuanya," ucap Naura senang saat membuka kulkas yang sudah terisi penuh dengan bahan masakan. Naura mengikat asal rambutnya lalu mulai membuat sarapan untuk mereka. Setelah menu sarapan yang dibuatnya telah siap, Naura kembali ke kamar untuk membangunkan Sean. Sean masih tertidur dengan sangat lelapnya, membuat Naura menjadi ragu untuk membangunkannya. Tapi mengingat jadwal Sean yang sudah diberitahu oleh Dedi sekretarisnya, membuat Naura mau tidak mau membangunkan Sean. "Mas, bangun," ucap Naura lembut mengecup dahi Sean. Sean menggeliat namun tetap terlelap. "Mas, bangun, nanti telat loh." "Sebentar lagi sayang, Mas masih sangat ngantuk," ucap Sean pelan kembali memeluk guling. "Mas, bangun, mandi, kalau enggak nanti malam enggak bakal dapat jatah," ucap Naura lagi dengan jurus andalannya yang sangat mampu mengendalikan sang suami. Iya sayang, ini udah bangun kok," ucap Sean bangkit berlari ke kamar mandi dengan tubuh polosnya membuat Naura tertawa melihatnya. Namun sesaat kemudian Naura berhenti tertawa saat Sean keluar lagi dari kamar mandi. "Kenapa?" tanya Naura. "Ada yang ketinggalan," ucap Sean mengucup sekilas bibir Naura setelah itu kembali masuk ke dalam kamar mandi. Mas, gumam Naura tersenyum melihat tingkah suaminya. Naura mulai membersihkan kamar setelah itu masuk ke dalam walk-in closet. Walaupun ini bukan yang pertama kalinya memasuki walk-in closet, namun ini tetap saja membuat Naura terkagum-kagum dengan semua yang ada di dalamnya. Semua keperluan dirinya pun sudah sangat lengkap. Sean benar-benar mempersiapkan semuanya dengan sangat baik, membuat Naura merasa benar-benar dicintai. "Sayang, pasangkan," rengek Sean memberikan dasinya kepada Naura. "Bukannya sudah biasa pasang sendiri, Mas. Dipasangkan oleh istri lebih menyenangkan," ucap Sean memeluk pinggang Naura. Naura memasang dasi Sean tanpa memandang wajahnya. Naura yakin jika mereka saling memandang pasti ujung-ujungnya Sean kembali memakannya. Untuk itu membuat Naura tidak mau memandang wajah suaminya. "Sayang, ganti pakaianmu ya. Mas mau kamu ikut ke kantor,"
Tapi Mas, tidak ada tapi-tapian. Mas tidak mau jauh-jauh darimu. Nanti kalau Mas merindukanmu atau membutuhkanmu bagaimana? Mas juga sudah meminta Dedi merenovasi ruang kantor Mas agar kamu merasa nyaman berada di sana. Ucap Sean lagi tak terbantahkan membuat Naura pasrah menuruti kemauan suaminya. Baiklah, Mas habiskan sarapan Mas saja dulu sembari menungguku, ucap Naura akhirnya yang dianggukan Sean. Naura mengganti pakaiannya dengan memakai blus dan kulot putih senada. Blus brokat transparan yang sengaja memperlihatkan bagian lengan tangannya. Lalu dengan bawahnya memakai celana kulot putih senada. Rambutnya dibiarkan terurai, memakai polesan make up natural dan sedikit polesan lipstik. Sungguh luar biasa, sederhana namun terlihat sangat cantik. Sean membuat geger seluruh penghuni kantornya. Setelah hampir 1 bulan tidak datang ke kantor, kali ini kedatangannya sungguh mengejutkan semua orang. Kedatangan Sean kali ini yang membawa seorang wanita cantik di sampingnya membuat semua terkesima, kagum melihat kesederhanaan dan kecantikan Naura. Tangan Sean yang tak terlepas dari pinggang Naura membuat semua orang yakin jika wanita ini adalah wanita spesial buat Sean. Saya meminta kalian semua berkumpul di sini adalah untuk memberitahu kepada kalian bahwa wanita yang ada di samping saya ini adalah Nyonya Naura Alexander, istriku. Jadi kalian harus menghormatinya seperti kalian menghormatiku. Jika ada yang berani sedikit saja mengusik istriku, maka siap-siap saja menanggung resikonya. Ucap Sean lantang dan tegas membuat hampir semua orang menelan salivanya mendengar ucapan Sean. Perkenalkan, saya Naura. Senang bisa bertemu dengan kalian semua. Ucap Naura lembut dengan senyum termanisnya membuat suasana yang tadinya tegang menjadi sedikit lebih tenang. Sean yang melihat istrinya tersenyum dengan sangat manis merasa tak terima dan membawa Naura pergi dari sana tanpa menunggu jawaban dari sapaan Naura. Kantor menjadi tempat bergosip setelah kepergian Sean. Para pekerja wanita yang mengagumi Sean menjadi patah hati setelah mengetahui fakta bahwa bos mereka yang selalu mereka idam-idamkan selama ini ternyata sudah menikah. Ditambah lagi istri bos mereka sangat cantik membuat mereka semakin merasa tidak akan pernah ada peluang untuk mendekati Sean. Jadi Pak Sean sudah menikah? Hancur sudah hati gue, ucap si A salah satu pegawai Sean. Kan lu sudah dengar sendiri tadi, sahut si B. Istrinya cantik sekali, pantas saja selama ini dia tidak pernah melirik kita-kita. Saat Pak Sean dikabarkan menjalin hubungan dengan model terkenal Jennifer dulu, gue nggak ngelihat dia seposesif ini. Tapi sekarang kelihatan sekali kalau Pak Sean sangat mencintai istrinya, ujar si C. Gue mau deh kalau Pak Sean mau jadiin gue simpanannya atau istri keberapanya, ucap si A mendapat jitakan di kepalanya oleh si B. Jelas-jelas itu nggak mungkin terjadi. Wong istrinya udah sempurna banget kayak gitu, buat apa lagi cari yang lain, ucap si B menertawakan temannya. Bukan hanya wanita, para pria yang juga sempat mengagumi sosok Naura pun juga memilih mundur daripada harus berhadapan dengan sosok Sean Alexander yang terkenal sangat kejam dalam menghadapi lawannya. Mas, kan aku belum selesai menyapa mereka, protes Naura saat berada di dalam lift. Mas nggak suka kamu tersenyum pada mereka, senyummu hanya buat Mas. Kan Mas sudah pernah bilang semua yang ada pada dirimu hanya milik Mas, ucap Sean kembali dengan sikap posesifnya yang membuat Naura tak tahu menjawab apa. Masa iya senyum aja nggak boleh? Kelewatan kamu Mas, gumam Naura.